Oke, Mas James, mungkin kita ingin tanya nih, ini kan apalagi kan sedang viral ya sosok Cynthia yang bisa dibilang tuh ada keterkaitannya dengan DJ Panda. Mungkin dirimu sebagai kerabat kah atau teman dari Cynthia atau Jadi seperti gini, apa? aku ini sebenarnya kayak orang tuh sekarang, kemarin kan aku sempet posting sama Lui ya anaknya ya. Terus orang mungkin sempat ada yang komen banyak, terus bilangnya tuh James ini siapa, James siapa. Jadi sebelum masuk ke podcast Densu itu, Cynthia ini speak up-nya itu lewat mediaku, itu namanya Sukaparti gitu lah. Sampai akhirnya aku samperin dia ke Semarang dan sampai di Densu lah gitu. Cuman komit aku sebagai Sukaparti itu dari awal cuma bilang ke Cynthia itu, Sin, aku cuma bisa pantau karena aku dari awal info ke dia kalau resikonya seperti ini, terus nanti dampaknya seperti ini dan sebagainya gitu. Tapi baik lagi keputusannya itu ke Cynthia gitu ya. Jadi aku cuma sebenarnya kurang lebih sama kayak Densu lah, cuma sebagai media aja gitu loh. Gitu sih paling. Oke, Mas, ketika dirimu pertama kali menemukan Cynthia atau bertemu dengan Cynthia, mungkin kondisinya seperti apa sih, Mas? Kondisinya mungkin kalau kita lihat kemarin di podcastnya Bang Densu itu kan bisa dibilang agak better ya, agak mendingan lah. Pertama kali ketemu saya itu pas waktu itu bener-bener linglung sih, karena kayak bener-bener kayak wanita kosong dan ya benar-benar sendiri gitu loh ketemu sama kita, dan sampai akhirnya intinya lebih kurang baik daripada pas di Densu kemarin gitu sih. Tapi ketika Cynthia akhirnya bisa dibilang tuh memutuskan untuk speak up, kan selama ini yang kita tahu hanya Erika aja yang speak up. Akhirnya yang memutuskan Cynthia speak up, mungkin seperti apa sih dirimu pada saat dihubungi beliau? Ya karena gini, kalau yang aku tangkap ya sebagai media ya, Cynthia itu mungkin dia pengen tunjukin ke keluarganya, itu aja sih. Jadi kayak sama apa yang disampaikan di podcastnya Bang Densu kemarin gitu loh. Karena dengan notabene dia yang backgroundnya bukan siapa-siapa, bukan selebgram atau artis, bukan orang berada, di luar dari masalah dia, dia itu cuma benar-benar seorang wanita yang, tapi ini di pandangan saya, cuma seorang wanita yang benar-benar memperjuangkan anaknya sampai lahir dan mencoba mencari apa ya, kejelasan tentang ayah dari anak ini gitu sih. Gitu aja sih paling kalau yang gue tangkap ya. Oke, Mas, ini kan bisa dia bilang Cynthia ini kan hadir kembali, maksudnya hadir di tengah-tengah isu DJ Panda kan saat ini. Mungkin gak sih Mas sempat menanyakan gak sih ke ke Cynthia sendiri, sudah diselesaikan secara kekeluargaan belum? Karena menurut info yang kami dapatkan bahwa sebelum Cynthia ini viral sempat ada komunikasi dengan DJ Panda dan ada terikat hitam di atas putih tanda tangan. Iya. Mungkin dirimu seperti apa nih? Sebenarnya itu sama sampai yang disampaikan sebelumnya segala macam. Cuman balik lagi ya, kalau aku nangkepnya sebagai media yang bener, yang maksudnya bener orang di tengah-tengah aja ya, media di tengah-tengah. Mungkin karena kalau kesimpulanku itu karena Panda terakhir di podcast Densu itu yang tentang statementnya yang untuk menyelesaikan satu. Lalu kan sempat ada tuh chattingan sama Panda sama Cynthia gitu. Nah dari situ Cynthia itu emang ada satu harapan untuk mungkin ada kejelasan anaknya dari setelah melihat podcast sama Bang Densu gitu loh, makanya mungkin dia speak up lagi. Tapi untuk hubungan Cynthia dengan DJ Panda yang dirimu ketahui dari ceritanya Cynthia, mungkin berlangsung berapa lama sih? Apa memang pure ketemu ketika DJ Panda mengajak beliau ketemu pada saat itu yang dijelaskan di hotel, atau sebelum-sebelumnya memang sudah ada pertemuan? Kalau untuk ceritanya sama ketemu sama Panda itu sebenarnya kurang lebih sama apa yang diceritain sama Cynthia ya, karena yang disampaikan Cynthia ke saya itu ke Sukaparti sama ke Bang Densu itu sama persis gitu. Tapi dari keluarganya Cynthia mungkin sudah tahu belum sini untuk masalah Kak Cynthia dengan DJ Panda, apalagi keluarga kedua belah pihak ya, antara DJ Panda dan juga keluarganya Kak Cynthia? Kalau untuk keluarganya menurut saya sih yang dibilang Cynthia itu nggak percaya pertama kali dibilang gitu. Makanya menurut saya sih ya saya jadi lebih prihatin aja, karena emang benar-benar
Di samping dia lagi hamil sampai melahirkan itu, mentalnya hancur, nggak disupport keluarga gitu. Ya sampai akhirnya kayak kemarin itu gitu. Dan kemarin kan saya sempat kontekan sama dia, kalau kondisi dia sekarang itu emang benar-benar lagi hancur mentalnya gitu. Jadi karena kan saya juga sempat baca-baca komentar orang-orang segala macam, dan tega sih, maksudnya dengan kondisi Cynthia saat ini dan menyusui ya, yang kita jaga sebenarnya adalah bukan masalahnya, cuman kondisi dia saat ini saat lagi nyusui dan ngurusin anak, ditambah hancur mentalnya, dihancurin gitu, maksudnya benar-benar dikulitin gitu loh. Kalau di mata saya sih kayak gitu sih. Oke. Tetapi benar nggak sih Mas, ada rencana dari Kak Cynthia sendiri untuk melakukan tes DNA nih? Ya, kalau rencana itu emang balik lagi ke podcast Bang Densu sama yang interview yang sempat aku lakuin sama Cynthia. Itu emang benar-benar ya, emang kayak gitu sih. Emang rencananya emang Cynthia itu ya bahkan sampai siap buat di penjara. Ya secara nggak langsung kan, maksudnya logikanya kalau orang udah berstatement seperti itu ya sebenarnya kan kalaupun bener atau enggak itu anaknya gitu. Kalau untuk DJ Panda ya kalau emang bukan anak itu, kalau itu kan terbukti gitu, tinggal tes DNA aja sebenarnya sih. Itu ya simpelnya sih itu sih. Ini kan bisa dibilang setelah viralnya Cynthia, mungkin dari Cynthia sendiri sempat dihubungin kembali nggak sih oleh DJ Panda? Karena kan yang kita ketahui bahwa sebelumnya sempat diblokir ya dari DJ Panda sendiri. Iya, karena gini kondisinya setelah statement DJ Panda yang di podcast Bang Densu, saat dia mau menyelesaikan terus sempat ada chatting dari Cynthia sama Panda, terus di blok gitu. Dari saat itu makanya mungkin ya Cynthia itu ngerasa kayak ya udah nggak ada akses lagi gitu. Jadi mungkin itu yang bikin dia buat speak up gitu sih. Dan ternyata ya yang sama kayak kita ketahuin apa yang dibilang Bang Densu, kalau Cynthia itu sebenarnya sempat dituduh ya gitu sama papanya Panda atau pihak Panda kurang lebih ya. Kalau dia itu sebenarnya cewek short time atau cewek BO gitu. Dan akhirnya Cynthia itu ngebuktiin kalau dia itu bukan seperti itu, karena dia itu cerita ke saya kalau dia itu benar-benar murni fans. Itu yang pertama. Yang kedua itu dia tuh bukan basic yang dari orang-orang nightclub gitu loh, benar-benar murni fans gitu sih. Kalau yang saya tangkap ya sama yang dia ceritain sih kayak gitu. Makanya mungkin kalau saya posisikan dia sebagai dia gitu, kalau dituduh seperti itu ya mungkin sakit banget sih. Cuman ya baik lagi, kita doain yang terbaik buat Cynthia atau Panda, semoga selesai gitu sih. Untuk saat ini mungkin kondisi Kak Cynthia apakah masih berada di Jakarta atau sudah di Semarang sih Mas? Ya, kondisinya sekarang masih di Jakarta karena saya sempat ketemu dia, terus kondisinya sangat hancur mental, terus sering nangis karena selalu dikuliti. Dan sebenarnya saya sih pesan saya sih ini sih buat semua netizen ya, entah itu fans Panda, entah itu pro dan kontra, siapapun itu netizennya di case ini jangan menormalisasikan bullying lah gitu. Karena kondisinya setiap orang punya kesalahan masing-masing, termasuk saya, dan semua orang itu berhak untuk memperbaiki masing-masing, sama kayak apa yang dilakuin sama Bang Densu ke Panda gitu. Jadi biar fair gitu. Karena kondisinya begini, dengan kita fair seperti itu, Panda dikasih kesempatan untuk berubah. Kenapa nggak kita lakuin buat Cynthia juga agar fair? Jadi kita menilai dari dua sisi gitu loh. Sama kayak apa yang disebutin kalau negara ini kan negara Pancasila ya. Kita bisa ambil poin di sila kedua sama kelima lah gitu. Itu kan jadi biar lebih adil dan lebih fair aja buat sisi pertama dan sisi kedua gitu sih. Oke. Apalagi kan bisa dibilang kemunculan Cynthia ini banyak sekali respon negatif di kalangan netizen, apalagi di sosial media ya. Itu gimana sih Mas? Apalagi ini kan baru-baru ini ada yang mengaku juga bahwa beliau adalah mantan suami dari Cynthia. Iya. Itu gimana tuh Mas mungkin? Itu aku sempat nanya ya. Aku sempat nanya soal mantan suaminya dia. Jadi sebenarnya ada dua isu ya. Isu yang pertama itu mantan suaminya. Sebenarnya itu udah case lama banget dan selesai di 2023.
Dan sebenarnya Cynthia itu nggak mau nanggepin tentang itu karena kalau menurut keterangan Cynthia itu mantan suaminya itu nggak nafkahin, dan Cynthia itu ada bukti beberapa kali perselingkuhan tentang mantan suaminya. Nah, cuman kalau untuk mantan suaminya sampai sini aja gitu, dan makanya Cynthia tuh udah nggak mau bilang lagi tentang suaminya ini. Nah, yang kedua itu kan kemarin sempat ada isu kalau Cynthia ini ke rumahnya Mbak R ya. Nah itu, jadi sebenarnya ini Cynthia itu yang foto sama Dogi itu nama Doginya itu Cia. Nah Cia ini yang punya itu Devi. Nah Devi itu teman saya. Jadi pas saat dia ke Jakarta, saya minta tolong ke Devi buat boleh nggak sih dia nginep di tempatnya Devi, karena daripada nyewa hotel lebih makan biaya gitu sih. Berarti isu Cynthia ke rumah Erika itu berarti tidak Itu hoax ya Mas ya? Oke. Mungkin apa sih Mas yang diharapkan Erika dengan bisa dibilang tuh dengan beliau akhirnya speak up dan menyuarakan maksudnya penderitaan dia? Mungkin seperti apa sih? Kalau untuk tadi apa? Iya mungkin ke pesan dari Kak Cynthia dengan menyuarakan kebenaran ini mungkin seperti apa Mas? Mungkin kalau menurut saya ya, kalau untuk suara dari Cynthia itu mungkin untuk lebih ke arah dia itu memperjuangkan kejelasan anaknya aja sih gitu. Karena takutnya di masa depan anaknya ini dia ini nggak ada kejelasan soal ayahnya gitu loh. Itu aja sih paling. Sebenarnya kurang lebih sama apa yang disampaikan dia di interviewnya Sukaparti sama Bang Densu kemarin gitu sih. Oke, Mas, mungkin kalau diizinkan Mas, boleh nggak sih kita telebicara dengan Kak Cynthia, mungkin say hi kepada para pemirsa juga yang bisa dibilang ingin kenal dengan sosok Cynthia ini. Sebenarnya sih kalau itu aku kayaknya gimana? Sebenarnya bisa, cuman kita lebih baik menjaga mental dia dulu. Karena bukannya aku ngelarang enggak, cuman kita harus respect lah. Setiap orang ada kesalahan, setiap orang berhak memperbaiki juga kesalahannya. Jadi lebih baik kita sebagai netizen termasuk saya melakukan apa yang dilakukan Bang Densu kepada Panda biar adil gitu loh. Kita kasih kesempatan dia buat berubah, ya udah kita kasih kesempatan juga buat Cynthia di luar dari hal yang udah dilakukan Cynthia sebelumnya gitu loh. Dan saya pun nggak membenarkan. Saya dari awal bilang ke Cynthia kalau hal yang kamu lakuin, gatel apapun segala macam sampai kamu hamil di bulan Desember atau Januari ya lupa ya berapa Desember atau Januari itu sebenarnya sangat salah gitu loh, dan dia pun mengakui kalau itu salah. Dan ya udah, kita sebagai sesama manusia harus memanusiakan manusia gitu. Oke, mungkin ada nggak sih dari Mas Jem sendiri yang ingin disampaikan nih untuk DJ Panda? Gitu. Kalau pesan saya, boleh nggak sih dua-duanya biar adil? Boleh. Pesan saya atau Sukaparti buat Cynthia sama Panda gini. Buat Cynthia itu sebenarnya gini, hal yang udah kamu lakuin, hal buruk yang udah kamu lakuin itu sebelumnya jadiin pelajaran, dan setelah kamu mengakui kesalahan berubah dari hal sebelumnya, sama kayak yang Panda lakuin juga. Dan sekarang fokusnya kalau bisa jaga mental karena kamu lagi menyusui, kasihan anakmu, semoga bisa bertumbuh dengan baik lah gitu. Nah kalau untuk Panda, kita kembalikan ke Panda ya, karena berawal dari statement Panda. Kalau yang aku tangkap itu ya, dari kita mundur sedikit ke podcastnya Bang Densu sama Panda dengan statementnya yang ingin menyelesaikan satu-satu tapi nggak diselesaikan gitu. Ya kalau emang bukan anaknya ya tinggal testing aja kan beres, dan dia juga kan sebenarnya kan siap untuk dipenjara gitu buat anaknya kalau emang itu bukan terbukti anaknya gitu sih, simpelnya sih.